Halo semuanya, teman-teman apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Energi banyak orang, teman-teman ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. Suaranya begini ya, aku tuh gitu, kehujanan waktu sembahyang tuh. Langsung pilek. Oke, kita lihat guys, ini energi seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Seperti apa hubungan kalian nanti ke depan ya? Karena situasi kondisi yang terjadi di antara kalian ini nggak komunikasi. Nah, gimana nih nanti dia sama kamu ke depannya? Yuk kita lihat ya guys ya, ini energi dia ke kamu. Oke, ada Five of Wands, Queen of Pentacle, Pack of Pentacle, Queen of Wands. Lalu ada Pack of Wands dan The Hermit. Oh no, bingung dianya. Jadi bisa jadi kesimpulan dari kartu terakhirnya ini, kalian ini sama-sama silent treatment ya, sama-sama ngejalanin hobi masing-masing, kesibukan masing-masing, udah nggak kayak pengen ketaraan sayang banget, udah nggak mau dinilai cinta sama kamu juga kayak gitu ke dia. Gara-gara komunikasi yang terjadi ini nggak apa ya, nggak bagus gitu lah, pokoknya komunikasinya rusak gitu ya, mungkin karena kesibukan atau memang sikap dia sering cuek sama kamu, bikin kamu juga sudah mulai kehilangan perasaan sama dia. Sedangkan dia mungkin mencari-cari jati diri kamu yang dulu. Emang beda banget soalnya perubahan di kamunya, bikin dia ini kecarian kamu. Sosok kamu yang dulu yang kerasa banget sama dia bucinnya, itu berubah saat kalian ini ada konflik komunikasi ya. Dari konflik komunikasi ini terjadilah sesuatu hal yang kurang baik di hubungan kalian. Ya, terutama mungkin kamu yang kurang percaya banget sama dia, sehingga dia selalu saja berusaha untuk ngeyakinin kamu ya di setiap kali dia berkomunikasi kayak gak punya salah, kayak banyak ngebela diri gitu ya. Intinya orang ini selalu nyari apa ya, kayak memperjuangkan cintanya dia lah ke kamu. Cuman kelihatannya di sini ada tanggapan dari kamu tuh kurang respect ya sama dia, sehingga dia ini saat ini energinya ya banyak kesal, banyak jengkel hati gitu, terus banyak emosi, sering marah, kayak ngerasa gini loh, ya bete gitu loh, kamu nggak mempercayai dia. Jadi hatinya ini ya bisa ngegerunek, bisa panas hati, pokoknya nggak enak banget di dalam dadanya itu energinya seperti itu ya. Dan aku sih lihatnya di kartu belakang ini ada The Hermit. So pasti kamu kayak berubah total sama dia, kayak kamu udah nggak lagi ngerespon. Lu mau kayak gimana bodo amat, gua nggak apa ya, kayak udah nggak nginginkan gitu ya hubungan ini besok mau kayak gimana gitu ya. Jadi tergantung lah perjuangan dia ke kamu tuh kayak gimana nih. Jadi kamu melihat bagaimana perjuangan dia sama kamu, udah gitu aja. Itu poinnya di kamu ya. Tapi kalau di dia, wih dia berdebat terus di dalam batinnya, di dalam pikirannya, ada kejengkelan, ada kekesalan ya, panas hati. Mungkin juga muncul ada perasaan dendam ya, kayak gini loh, "Ah, lu juga pernah kayak gitu sama gue." Jadi kayak nggak mau disalahin sendiri gitu. Tapi nanti dia tuh pikiran sama batinnya itu ribut, perang gitu ya. Karena ya walau bagaimanapun kalaupun dia posisinya adalah sebagai laki-lakinya, dia di sini kan juga harus berjuang ya untuk mempertahankan hubungan kalau emang dia sayang sama kamu, apalagi dia ini udah lama misalkan hubungannya sama kamu. Dan kalau untuk kamu yang perempuan juga, kemungkinan kamu juga ribut antara pikiran dan batin ya, karena mungkin kamu juga sayang, satu sisi kamu juga kayak ngerasa kelelahan dengan pengorbanan kamu, dengan usaha kamu, tapi di sisi dianya ini juga egonya tinggi, lagi perang juga dia, lagi ribut dalam dirinya juga. Karena dia mempertahankan itu yang namanya ego. Karena dia pengen dihormatin, dihargain, tapi dia salah menempatkan situasinya di saat kamu emang
udah kehilangan kepercayaan. Jadi dianya salah sih sebetulnya. Kalau dia mau pengen dapet, apa ya, rasa hormat, rasa dihargai sama kamu, seharusnya bukan dengan cara dia ini, apa ya, membalas gitu ya, perbuatan kamu. Seperti kamu nggak cari tahu dia, nggak lagi komunikasi ke dia, dia ngebales gitu ya. Dia ngebales dengan ya pokoknya kamu melakukan sesuatu yang bikin dia nggak suka, ya dia ngebales juga, gitu. Tapi satu hal yang pasti nggak main orang lain ya, misalkan kamu ganti orang lain, dia ganti orang lain, nggak. Yang aku lihat sih kayak kayak perang ini ya, kayak perang gaya ya. Kamu ngelakuin apa, dia juga ngelakuin apa gitu nih. Jadi dia nggak mau kalah sama kamu gitu sih ya, energi yang sekarang terbaca di dia, seseorang yang sekarang ini nggak komunikasi sama kamu, ke depannya akan gimana? Ini, dia masih belum ini, apa, belum sadar kalau dia tuh salah gitu. Mungkin kamu juga karena rasa sayang sama dia ya, kamu juga sebenarnya pengen ngeyakinin diri kamu bahwa dia ini bisa berubah, bahwa dia ini bisa seperti apa yang kamu inginkan. Tapi kenyataannya itu yang membuat kamu ini sulit untuk mempercayai dia. Bahkan aku lihat si dianya ini kayak, terus ngejar kamu ya. Ya walaupun kamu ini, nggak kasih respon yang baik, tapi dia kayak punya energi gemes gitu loh sama kamu, penasaran ya, makanya dia terus, ngedeketin kamu. Dan setiap kali kalian ini nggak komunikasi, ya dia di sini sering ngelamun kok. Ya gimana ya, kamu benar-benar berubah gitu. Dia telepon kamu mungkin gak angkat, dia kasih pesan kamu mungkin gak bales, mungkin gak nge-like atau apa gitu ya. Kan ada ya satu, misalkan kamu kirim satu pesan, kamu malas ngobrol, malas membalas chat dia, kan ada klik emot ya untuk pesan suka atau enggaknya. Ini nggak ada sama sekali reaksi dari kamu, bikin dia tuh bertanya-tanya, sebenarnya kamu kenapa? Apakah kamu ada orang lain? Apakah ada sesuatu yang membuat kamu ini seperti ini? Dia sadar padahal loh, bahwa semua ini ada perbuatannya dia, tapi dia selalu nyalahin kamu. Dia selalu bilang di dalam batinnya, "Ini salah gua apa sih?" Gitu. Padahal dia udah berjuang di sini. Ya dia memang mungkin nggak punya waktu, karena sibuk, karena banyak masalah pribadi. Akhirnya dia mulai ngedeketin kamu lagi, tapi dia masih nggak sadar kenapa salah gue di mana. Ya, di sini aku lihat dia masih termenung dengan sikap kamu yang sekarang kok berubah ya sama dia. Ya seakan-akan kamu tuh harus ngertiin terus apa yang terjadi sama dia, masalah dia banyak, dia sibuk banget, jadi kamu nggak boleh marah, kamu nggak boleh kecarian, kamu nggak boleh kepo. Padahal di sana ada kewajiban atau hak kamu yang harus dia berikan ya sebagai pasangan, tapi dia tuh ngerasa kayak dia ini nggak punya masalah sama kamu dan ngerasa kamu harus ngertiin terus apa yang sedang dia alamin. Itu yang bikin kamu juga, reaksinya brutal sama dia ya, nggak mau tahu, walaupun dalam batin kamu kecintaan banget sama dia, tapi kenyataannya bikin kamu jengkel dan bikin kamu bener-bener amburadul, bikin kamu juga harus kayak, ya bertahan gitu ya dari siksa batin. Jadi seolah-olah ya kamu selalu disalahkan karena kelihatan fine-fine aja di diri kamu, nggak kelihatan kamu ini, sedih ataupun apa. Tapi kalaupun kamu dalam keadaan sedih terlihat nampakin dari wajah kamu, yang ada kamu pasti nanti dikatain sama dia gitu ya, diremehin. Makanya sekarang justru dia lagi memikirkan apa ya, apa karena kurang uang ya, apa nggak kasih perhatian uang, jadi mikirnya ke sana guys. Bagus loh dia mikir dia mau bilang nggak ada perhatian uang, tapi memang sebenarnya iya kan, kamu nggak diperhatikan di hal-hal tersebut kan. Memang sebetulnya bukan poin utama kamu dari dia pengen dapat perhatian itu, cuman dari situ aja udah terlihat ya, hal-hal remeh yang kecil aja dia nggak sangka, nggak mengerti dan kamu baru menyangka orang ini tuh, nggak sensitif banget jiwanya ya, nggak punya perasaan banget ya, gitu ya. Dan selalu saja, playing victim, gitu. Kedepannya akan seperti apa guys, dia kepoin kamu terus, nggak berhenti loh, dia nggak bakal ngelepasin kamu, ya. Ada Five of Pentacle, dia nggak akan berhenti ngelepasin kamu, dia selalu kepoin kamu. Ya karena emang dia, apa ya, menganggap kamu itu istimewa, orang nggak ada yang kayak kamu. Mungkin kamu tuh orang 1001 yang sabarnya itu nggak ada tandingannya.
jarang marah, mungkin ngambek tapi nggak pernah bikin sampai, harga diri dia ini jatuh ya. Jadi kamu ini sosok orang yang kepingin banget nih dia ngedapetin kamu, cuman cara dia ini loh guys, orangnya kepengennya, nggak ada, apa sih, nggak ada ngerti gitu, pengennya di ngertiin cuman dia nggak punya pengertian ke kamu. Jadi kepoin kamu terus gitu, kayak menelusuri siapa sih orang yang udah bikin kayak begini, atau kenapa sih ya sebenarnya dia sampai kayak berubah sama dia, gitu kamunya di pikirannya dia. Bukannya berubah kek, kasih perhatian kek, justru malah kepoin kamu ke mana-mana ya. Akhirnya apa, ya dia jengkel hati, kayak ngedendam gitu loh, awas aja gitu kalau ketahuan. Padahal harusnya dia introspeksi diri gitu loh, atas apa yang dia perbuat sama kamu. Oh iya, kurang perhatian, oh iya ya, aku ini harus banyak bergerak gitu. Jadi dia tuh pengennya diem, selalu pengennya dari kamu duluan gitu ya. Reaksi yang, dimunculkan itu pengennya dari kamu duluan ngelakuin A, B, C, D dalam hubungan itu, baru dia bisa bales. Orang ini kemungkinan besar juga emang banyak drama sih ya. Mungkin dia queen of drama ya. Banyak banget ya, apapun dibahas gitu. Hal remeh pun dibahas. Tapi sebenarnya kalau kamu mau ngebahas pun kamu paling banyak mungkin yang akan membuat dia juga nggak akan bisa menjawab gitu ya. Cuman kali ini kayak kamu tuh udah nggak mau lagi bicara. Ini soalnya ada The Hermit nih, kamu udah males ngedengar penjelasan seterang-terangnya apa yang sebenarnya terjadi pada diri dia. Cukup kamu cari tahu sendiri aja gitu dan kamu ngerasa kayak udah hilang rasa sama dia, kayak kamu udah nutup hati kamu buat dia. Cuman kalau aku lihat di sini, ya dia bereaksi seperti apa yang kamu lakukan ke dia nanti ke depannya kalau kamu tambah cuek sama dia akan memperlakukan kamu pun demikian. Jadi dia akan mencontek gitu loh ya, dan dia selalu tidak pernah berhenti untuk mencari tahu tentang kamu, sampai dia puas, sampai dia menemukan apa penyebabnya. Tuh, orang ini masih belum ngerti, selalu bilang, "Apa sih penyebabnya? Apa sih masalah?" Gitu. Jadi dia hanya pengen jelas sejelas-jelasnya apakah mungkin itu adalah masalah dari dia, ataukah ada seseorang atau ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari dia, yang membuat dia saat ini terdiam untuk mencari tahu kebenaran apa. Jadi dia nggak bakal tanya sama kamu, tapi dia ngorek-ngorek terus dari semua apa yang mungkin kamu miliki. Entah tekat apa ya, kayak mungkin juga bisa jadi ya puzzle-puzzle yang dia dapetin dari mimpi, ya. Puzzle-puzzle mungkin dari saat kalian berkomunikasi, saat kalian mungkin juga, apa ya, ya sulit-sulitnya mungkin kamu mendengarkan dia lagi sekarang. Jadi semua gerak-gerik kamu itu sama dia ini diwaspadai. Untuk apa? Untuk cari tahu sebenarnya apa sih ya faktor masalah terbesarnya yang membuat kamu ini kayak sekarang berubah gitu. Padahal harusnya dia yang mengerti ya, tapi ini kayak dia itu nuntut pengertian dari kamu dan justru dia kayak mencari tahu ya masalah apa sih yang disembunyikan oleh kamu. Ya, kita lihat lagi besoknya hubungan kalian tuh akan seperti apa kalau dia ini nggak komunikasi ke kamu terus ya, atau kalian ini nggak komunikasi, nih apa yang bakalan terjadi di hubungan kalian ke depan nanti ya, energi dia bakal kayak gimana seterusnya ke kamu. Oke, dia mungkin punya sifat kekanak-kanakan ya guys ya, memang selalu kepengen diperhatiin, di ngertiin terus, pengennya di-support terus, ini dia. Jadi orangnya nggak ngerti-ngerti ya. Setiap kali mungkin ada orang bertanya, jawabannya mungkin berbeda-beda. Setiap kali mungkin dia ungkapin tentang kamu tuh lagi kenapa sama dia, pasti dia banyak cerita ke orang. Orang ini selalu mencari kayak perlindungan gitu ya, nggak mau disalahin, pikirannya kekanak-kanakan banget, nggak dewasa ya. Aku rasa juga mungkin karena dia stres ya, karena mungkin juga kamu sedang berdealing dengan sosok yang udah punya
anak ya, bisa jadi karena anak juga dia kayak konsentrasi ke anak, akhirnya kamu kayak nggak pernah diperhatikan gitu ya, nggak pernah diperdulikan. Jadi yang jelas kamu selalu disalahkan gitu loh, karena kamu kurang perhatian. Padahal mungkin dianya terlalu sibuk dengan kesibukannya dia tanpa memikirkan kebutuhan kamu, keperluan kamu gitu ya. Kamu juga sama gitu loh manusia, pengen disayang, pengen dicintai, apalagi kamu adalah pasangannya. Apalagi dia bilang dia mencintai kamu, tapi kok nggak ada gitu ya, effortnya, nggak ada sesuatu yang bisa dia berikan sebagai tanda cinta ke kamu, biar kamu bahagia, biar kamu tentram, biar kamu bangga bersama dengan dia. Yang jelas orang ini emang sifatnya kekanak-kanakan atau dia memang sudah punya anak ya. Jadi kayak, lebih mementingkan dirinya dan kesibukannya dia. So, sebetulnya ke depan nanti isunya ya bisa jadi karena anak sih, gitu ya. Transisinya begitu. Jadi kayak dia ini concern gini, "Oh saya tuh kan konsentrasi buat anak saya begini begitu. Nanti apa-apa dia, nanti apa-apa dia, nanti apa-apa anaknya," gitu ya. Kamu kayak, kayak nggak diperhatiin aja, kayak nggak dirasa gitu kalau dia itu lagi apa ya, sedang apa ya, sedang memiliki asmara sama kamu. Jadi kayak nggak disadari loh, kewajiban dia itu harus bagaimana ke kamu, itu nggak ngerti dia. Ya selalu aja dia itu kalau kalau aku lihat ini, "Loh saya punya ini, kamu nggak ngerti ya?" Kayak gitu, ngerti nggak? Jadi kamu tuh harus ngertiin dia mulu, ke depannya nanti ya, ini kan nggak pernah komunikasi, dia akan tumbuh egonya dan akan lebih keras kepala. Nanti dia bakal kayak, ini bisa jadi dua-duanya sih, kalau nggak kamu ya dia. Kayak dia ini ngelihatnya kan gini ya, nih, dia bakalan lebih banyak diem, mantau, cari tahu tentang kamu, bisa jadi dia bikin masalah. Dan aku lihat juga di dianya ini, bakal kayak nutup semua media sosial, supaya apa? Supaya dibilang bener sama kamu. Nanti kamu yang ketahuan salah terus sama dia. Hati-hati ya guys ya. Ini semua dia lakukan untuk apa? Mencari perlindungan gitu ya. Dan aku lihatnya memang dia nggak bakal ngelepasin kamu guys. Orang sayang sama kamu, cuman cara dia ini loh, cara dia ini yang membuat kamu nggak terima dan merubah perasaan kamu sedikit demi sedikit kepada dia. Ya, kemungkinan besar ya aku lihat sih kamu juga banyak kayak, menyembunyikan diri kamu lah dari dia ya, males mungkin untuk, mendekati dia atau gimana. Tapi yang aku lihat memang saat ini ya, seseorang ini ya lagi bisa dibilang, keponya apa ya, gede banget gitu loh, keponya gede banget. Ya karena dia pengen tahu siapa sih orang yang ngerusak hubungan yang ada di antara kamu sama dia. Karena mungkin selama ini kamu tuh nggak pernah komplain dengan kesibukan dia, dengan apa yang mungkin jadi kebiasaannya dia, kok tiba-tiba kamu berubah, padahal dia nggak ngaca ya. Semua ini atas cerminannya, atas perilakunya dia dan kamu hanya mengikuti aja gitu supaya kamu juga nggak gila, nggak stres ya, nggak capek gitu loh berhubungan sama dia, menjalin asmara sama dia, sedangkan dia mungkin udah sering banget kamu kejar, kamu harapin, kamu ganggu, tapi apa kenyataannya gitu ya, dia jarang sekali, memberikan apa ya, kayak, perhatian lah intinya gitu sama kamu. Dan tahu nggak sih guys, besok-besok nih yang terjadi adalah pertama, dia akan tambah manja sama kamu. Sifatnya udah kayak anak kecil yang nggak mau disalahin, pokoknya akan terus ngejar kamu dan sifat dia akan bertambah manja. Sebenarnya dia lakukan seperti ini ya karena ini untuk menahan kamu supaya kamu tidak pergi dari dia, ya. Yang kedua, dia akan selalu kayak, bersikap romantis. Kamu udah nggak ada perasaan, misalkan ya, udah nggak ada rasa nih, udah nggak ada kangen lagi, udah nggak ada nafsu lagi sama dia, dia akan terus saja membuat kamu ini akan terbangkitkan gairahnya dan itu akan membuat dia kayak penasaran gitu loh ya, karena dia nanti akan memiliki banyak pandangan tentang apa yang terjadi sama kamu sampai hilang rasa sama dia. Tapi yang aku lihat kamu akan hilang rasa sama dia, tapi nanti dia yang bakal kayak lebay gitu loh guys. Ya misalkan nih ngomonginnya, cinta-cinta terus, romantis-romantis terus, atau ngirim-ngirim, eee, gambar-gambar yang mungkin sedikit agak seronok, ya itu semua untuk ngebangkitin energi kamu supaya bisa deket lagi sama kamu.
Setelah itu kamu nggak ada respon nih sama dia, udah nggak lagi memperdulikan tuh apa yang dia omongin, apa yang dia sampaikan, apa yang dia tampilkan gitu ya. Nanti dia akan, insecure, ya, akan mundur. Mundur di sini bukan berarti dia ini pergi ninggalin kamu ya, tapi dia akan melihat sejauh mana kamu akan merasakan rindu saat dia tidak melakukan hal apapun kepada kamu. Ini semua dia lakukan untuk apa? Untuk melihat perasaan kamu yang dulu yang pernah dia rasakan. Jadi kamu kayak kehilangan diri kamu yang sekarang dia rasa bukan kamu gitu loh. Jadi dia pengen nanti nguji ya, nguji ketahanan jiwa kamu, dia juga nggak akan komunikasi, nggak akan bicara tentang hal apapun yang mungkin biasa dia lakukan ya, ataupun juga mulai pendekatan dan pendekatan ini kayak merasa tertolak dari kamunya gitu. Jadi nanti dia akan, bersembunyi. Maksudnya gini loh, bakal ngurangin semua, mmm, hal-hal yang bikin kamu itu, apa ya, bertambah baik sama dia, malah justru, "Ah, udahlah capek gua," gitu. Dia aja nggak respon, ngapain capek-capek, gitu ya, guys. Jadi dia ini ada perasaan kayak insecure, menyudahi usahanya. Gitu, ya. Untuk apa? Ya untuk bisa merasakan kamu punya energi sayang enggak, gitu loh. Kamu bakal kecarian dia enggak, gitu, ya. Aku sih ngelihatnya kalian ini mungkin sudah menikah ya. Mungkin sudah menikah dan di sini juga mungkin karena salah satu lebih capek gitu, akhirnya mungkin satunya lebih banyak ngejalanin hobi. Jadi harus ngertiin melulu sebagai pasangan dan ini yang membuat kamu rasanya nggak adil. Ya, bener nggak? Kalau dia ngerasa kalau karena dia adalah pasanganmu, makanya dia bersabar dengan sikap kamu. Jadi dia pun mengikuti bagaimana sikap kamu bersikap pada dia. Tapi dia sabar gitu loh, nggak melakukan sesuatu yang akan membuat hubungan ini jadi ada masalah perpisahan. Nggak ada perpisahan di sini, cuma nanti ke depannya dia akan berubah, berubahnya ngikutin kamu. Nanti kalau kamu ngomong duluan, dia akan ngomong. Kalau kamu cerita nanti dia bakal respon dengan baik. Kayak gitu loh guys, cuman mau mancing aja. Tapi nggak ada yang namanya perpisahan, cuman di sini dia pengen melihat kamu kembali seperti kamu yang biasa. Ya dia nggak mau kamu berubah. Dia tahu gitu loh, dia tahu kamu ini mungkin ada kesel sama dia atau lagi dendam sama dia, cuman di sini dia ngerasa berjuang itu nggak dihargai kamu, akhirnya dia ngikutin cara kamu dan ternyata nanti pada saat kamu dibegitukan, diperlakukan seperti itu, nanti ada pembicaraan. Nah, di sini nanti hubungan kalian akan tambah erat. Entah ya, entah kamu juga akan luluh hatinya, berbaikan lagi sama dia, nanti kalian akan sama-sama, berubah gitu. Karena dia sini juga aku lihat dia banyak berdoa. Ya, banyak meminta petunjuk lah, sadar gitu loh. Saya kehilangan orang yang saya sayangin gitu loh, dia kehilangan kamu. Dia sadar, dia berdoa, dia minta supaya kamu dikembalikan lagi dan dia juga mau sedikit demi sedikit berubah buat kebahagiaan hubungan kalian. Ya, ini sih kayaknya hubungan pernikahan, tapi kalau kalian sekarang pacaran seorang itu seperti itu ya sibuk dengan kesibukan dan masalahnya dia, terus kamu berubah perasaannya sama dia, nggak ada rasa lagi sama dia. Tapi nanti dia nggak bakal kasih kamu perhatian loh, dia bakal ngediemin kamu. Kamu juga nanti bakal bener-bener break diemin dia nanti. So, kamu lihat deh ya, sebulan, 2 bulan, bahkan lebih dari itu dia bakal lebih duluan ngomong ke kamu. Mungkin kamu ya akan hilang rasa, tapi mungkin juga kamu nggak bisa melupakan semua ya kejadian yang pernah terjadi di antara kalian. Dan itu juga yang akan membuat kamu juga akan keinget sama dia ya. Dan dia tuh akan inget kamu terus karena dia ini juga selalu memanjatkan doa supaya kamu balik kembali ke dia. Dia akan sadar setelah kamu hilang perasaannya, setelah kamu nyuekin dia dan setelah kamu kayak seakan-akan kamu jauh pergi dari dia, tapi dia ngerasa kamu deket di hati ya. Walaupun secara fisik jauh, tapi dia ngerasa kamu tuh deket di hati, makanya dia selalu ngedoain kamu karena perasaan cintanya dia itu lebih besar kepada kamu. Itu yang aku lihat. Kalau kamu berubah perasaannya, iya aku lihat sih kayaknya kamu berubah di sini perasaannya, makanya ntar bakal kepo dia. Dan dia bakalan susah nyari tahu ya karena emang bener-bener kamu bukan orang yang
berselingkuh, bukan orang yang cari masalah, bikin masalah, nanti dia bakal berubah kok gitu ya. Dia dikit demi sedikit akan berubah karena dia punya komitmen sama kamu, pengen pengen apa ya, bahagia. Jadi tuh mungkin pikiran kamu dia nggak mencintai kamu ya. Jadi pikiran kamu tuh dia nggak menginginkan kamu, sebenarnya dia menginginkan kamu banget. Cuman di sini kayak kamu tuh dituntut pengertian banget. Orang ini tipe orang yang pengen dikasih pengertian terus, jadi dia kurang banget pengertiannya sama kamu, kebalikannya gitu, ya. Ini orang-orang Capricorn loh ini, Virgo, Taurus. Jadi lu harus kasih banyak, perhatian sama orang kayak dia. Kalau dia orang banyak uang, dia dikasih uang aja udah ya, tapi dia nggak lebay soal cinta-cintaan, kamu pasti ngerti, oh ini tanda sayang gitu ya. Tapi kalau dia udah nggak punya uang, nggak kasih sikap yang baik, ya udah, pasti kamu salah paham sama dia. Tapi kalau si Capricorn-nya, Virgo-nya, Taurus-nya, Leo-nya, Aries-nya ini banyak uang, udah pasti kamu dicukupin uang, tapi emang orangnya cuek. Emang orangnya sibuk dengan kerjaannya, dengan kesibukannya, dengan masalahnya, tapi ada itu dalam bentuk materi. Jadi kamu nggak bakal ada masalah gitu ya. Kamu pasti bisa senang-senang, bisa berbelanja, bisa apa. Tapi kalau dianya nggak punya uang, dianya aduh udah dia pasti sibuk dengan mikirin masalah yang dia punya, kamu harus ngertiin dia, harus support dia, bikin pusing. Akhirnya apa? Hilang rasa sama kamu, di perasaan kamu nggak ada. Ya sedangkan dia di sini nggak mau kehilangan kamu karena selama ini kamu yang selalu memberikan kekuatan yang membuat dia ini aman dari, ancaman dari luar. Misalkan apa? Dari hinaan ya, dari pandangan remeh orang, sama dengan kamu itu, bersama dengan kamu itu ada yang namanya harga diri atau derajatnya tuh tinggi dipandang orang. Sehingga dia tuh memang, takut kehilangan kamu ya karena kamu ini punya kekuasaan ataupun punya kelebihan materi, atau memang si pandangan dia aja kamu ini kok selalu bisa ngebantu masalah dia sehingga dia nih kayak ketergantungan, makanya kamu selalu dipanggil terus dalam doanya supaya kamu nggak pergi karena dia butuh kamu, gitu ya. Tapi kalau dianya orang kaya, banyak uang, kerjaannya bagus, udah, emang udah biasa dia sikapnya cuek, tapi kalau soal materi dia lancar. Ya nggak? Seperti itu ya guys ya. Karena bottom of the deck-nya guys, dia ini sebenarnya pengen bermesraan sama kamu loh. Pengen romantis-romantisan sama kamu, karena ini otaknya ini keinget terus gitu loh, hal-hal yang indah-indah sama kamu, cuman di kamunya itu benar-benar berubah sekali ya karena mungkin dia terlalu sibuk ya, atau kamu capek karena kayak ngemong dia, dianya nggak ngertiin kamu, kamunya yang, apa ya, kayak ya udah kamu pasrah gitu loh. Ya ampun capek gitu ya sama dia hubungannya ini, dia pengennya diemong terus ya. Sedangkan kamu juga sama seperti halnya dia gitu, pengen dikasih perhatian, pengen dikasih, ya intinya gantian lah. Ya mungkin ini adalah fase di mana kamu lagi jenuh sih kalau aku rasa, banyak pikiran, kayak lelah banget selama ini kamu tuh banyak memberi ya. Sekarang nih kayak udah mau menyudahi semuanya lah, udah capek gitu. Kamu gitu ya? Rasanya ya udah capek, bodo amat dia mau memohon apa kek kamu udah nggak peduli. So yang jelas kalian ini masih ada takdir tahu nggak sih bersama. Kamu sama dia susah tahu lepasnya nih, Wheel of Fortune. Ya dia emang butuh kamu terus sih. Ya dan kalian ini kayak twin flame juga, emang mungkin karakter dia sih guys ya. Dan kalau kamu berdealing sama orang yang misalkan ya guys, ada yang udah punya pasangan kamu pacari, kamu dekati, kamu tahu nggak, kamu harus banyak sabar karena dia banyak sekali mungkin fokusnya ke sana. Tapi emang orang ini nggak bisa kehilangan kamu ya ini. Karena, energi si gairahnya ini emang banyaknya di kamu munculnya dan itu membuat dia bahagia dan membuat dia sering banget berdoa ya karena energi dari kamu ini memberikan kebahagiaan tersendiri, beda ya, beda banget. Yang aku rasa memang kayak dia ini lebih, apa ya, lebih bersemangat, lebih bergairah hidupnya itu karena ada kamu, seperti itu ya. Ini zodiak dari Aries.
Ada Leo juga, Capricorn, Virgo, Taurus, ya ada Leo, Aries. Lalu udah ini earth sign dengan apa namanya? Fire sign ya, panas. Energinya panas, berantem lulu. Jadi kayak padu-adu siapa yang paling hebat ya enggak? Padahal sebetulnya dia salah paham aja sama kamu gitu. Kamu greget juga sama sikap cuek dia ya. Pengennya diperhatiin, pengennya di ngertiin, tapi dia sendiri nggak bisa ngertiin kamu. Ngomong sama orang kayak begini, kayak begitu ya. Jadi kamu nggak terima sebenarnya dengan ucapan dia di luar sana tentang kamu. So yang jelas dia takut sih kehilangan kamu karena banyak keuntungan yang dia dapatkan dari dekat sama kamu. Terutama mungkin kalau dia lagi ada masalah nih, kerasa banget kamu bisa memberikan bantuan sama dia sehingga dia memang nggak bukan cuman hal dalam gairah aja ya, tapi dalam keduniawian kayak materi atau kebahagiaan hasrat gitu ya, itu dia terpenuhinya dari kamu. Cuman emang orang ini yang nggak punya kepekaan jiwa ya, kalau kamu tuh butuh hal yang sama seperti dia atau hal yang sama seperti apa yang saat ini dia lagi konsentrasikan. Jadi dia terlalu konsentrasi sama masalah yang satunya tapi dia ngelupain kamu. So kalau ada yang resonate, ini energi banyak orang ya guys ya, ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya. Jadi ada yang nggak semua orang bisa sama gitu ya. Semoga resonate sih teman-teman ya. Semoga resonate, tapi kedepannya nanti nih orang susah banget buat kamu lepas. Dia orang akan cari tahu sampai tahu kamu kenapa hilang perasaan sama dia. Yang jelas sampai dia dapat informasi yang jelas tentang kenapa kamu mau berubah. Kalau kamu tidak bisa ucapin dari mulut kamu, dia mencari tahu dari segala hal yang mungkin kamu miliki seperti media sosial atau orang-orang terdekat kamu. Cuman kalau kamu memang sudah ngomong, berucap dengan intinya dengan melalui mulut kamu, dia bakal nggak percaya sampai ada buktinya. Karena kalau emang ada buktinya baru dia akan lepas. Itu pun dia mungkin akan mencaci maki tapi susah melepas kamu ya. So yang jelas teman-teman semuanya, orang ini emang dingin sifatnya. Pengennya di ngertiin, pengennya dikasih perhatian, tapi dia punya gairah seksnya besar ya sama kamu. Cuman untuk saat ini kayak dia ini kehilangan hasrat yang datangnya dari kamu sehingga dia juga kayak nggak punya lawan gitu loh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Bye-bye teman-teman.